Ada challenge buat abang, dijawab dengan cepat. Pandangan abang tentang orang ini apa? Rohidin Mersa, Mbak Linda, Helmi Hasan. Aryono Gumai. Kalau mau nyalon harus maju di legislatif dulu. Legislatif. Jadi pertanyaannya abang jadi maju enggak? Ada yang sudah menghadap Pak Bang, ketemu sama abang untuk jadi wakil. Siapa aja? Wah ini mau anda coba. Sebut baik, bang dosa malu-malu. Tapi pandangan abang, kira-kira tokoh siapa saja yang potensial untuk dipilwakil? Baru kali ada podcast yang semaunya. Kendaknya baik. Timing merokok, keluar nggak WC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak penontonnya, tapi nggak jawab salah. Bang Rian jawab salah. Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah 1 juta subscribe. Salahnya banyak. Kembali lagi masih di Forum Bengkulu. Forumnya Kritis. Mencerdaskan. Ya. Camkoha. Camkoh. Kita spesial nggak pakai telur tapi telurnya telur unta. Iya, Om bawa telur? Tidak. Ada telur hidup. Kita seperti janji sebelum-sebelumnya kemarin dari Bang David Suwardi sudah, Ayu Linda, Patriana Sosial Linda sudah. Nah, kita sedang di Bengkolen Cafe ya? Ya. Bengkolen Cafe di Anggot samping Masjid At-Taqwa. Wah, tempat nongkrongnya orang Bengkulu. Nongkrongnya orang Bengkulu. Gitu. Iklan gratis kalian nih. Endorse. Mas, sama Mas nih. Cari bayarannya dong. Yo, nah, Linda sudah, Bang David sudah tadi. Nah, sekarang Bang Deddy Wahyudi alias Dewa. Tapi bukan tersangka ya. Pakai alias nggak, bukan tersangka Mas. Bang Deddy Wahyudi yang dikenal dengan Dewa. Bang, sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah ngopi Bang? Ini baru nyampe. Baru ngopi. Mas Bowo sehat? Sehat, alhamdulillah. Tapi agak berkeringat itu. Ya maklum dekat senior kan kita dingin. Oh iya, bentar. Ini seniornya ini nih. Karena basic seperti tadi kami sebelum mulai tadi, basic Mas Bowo jurnalis, saya jurnalis. Dan yang kita hadapin gurunya jurnalis. Guru besar lagi. Besar, Pak? Aja. Badannya besar. Sudah doktor lagi sekarang. Sudah doktor sekarang. Ini kita kan. Tapi izin Bang, saya belum S2 jadi. Harus Ben, harus. Malas belajar, Bang. Makin belajar itu kita baru sadar kita ini nggak ada apa-apanya. Kan teorinya gitu Anida Bowo. Semakin banyak belajar, semakin kita merasa bodoh. Coba aja kita baca buku, oh ikut, oh begini, nah gitu loh. Tapi kalau kita nggak belajar, merasa paling hebat aja itu. Jadi makin belajar makin merasa bodoh. Iya. Betul. Artinya merasa banyak tidak tahu. Banyak tidak tahu. Ada pendapat filosof itu kurang lebih. Semakin saya banyak tahu, semakin saya merasa tidak tahu, gitu. Ini banyak tahu. Ya, tahu. Mas Bowo ini banyak tahu. Jadi aku mulai dulu ya. Tahu kan yang pejabat sananya? Tahu. Jadi kita bingung manggilnya nih, Abang, Om, Pak Wawako, Abang ya? Abang aja. Terserah panggil apa Abang aja. Deddy yang akrab dipanggil disebut Dewa. Jadi Dewa ini kayak Dewa 19. Kebetulan kita ngefans sama Dewa 19 kan. Iya. Apalagi lagunya Madu 3. Madu 3. Jadi Bang Deddy, Ya. Bang Deddy ini kan salah satu terduga pelaku. Dia akan mencalon wali kota kan. Jadi ini sudah tokoh yang ketiga ya yang kita undang di forum kita ini. Jadi Bang Deddy ini kayaknya paling ditunggu-tunggu. Apa jawabannya ini kan? Jadi kita interogasi dulu hari ini. Waktu yang Bang David kita tanya lawan berat. Lawan beratnya Bang Deddy Bang Wahyudi. Deddy. Ayu Linda lawan berat atau peluang paling besar di Bang Deddy Wahyudi. Ya, itu Nah, ini pengakuan. orangnya sekarang hadir. Ada pengakuan tuh Bang. Jadi abang nggak usah
Ngeles ya. Waduh. Udah diakui. Coba sebentar ada satu gitu. Diakui nggak, Men? Diakui nggak? Mimin. Makan coba. Mimin. Pokoknya A1 kayak pemimpin Bengkulu, kota Bengkulu. Udah satu, Bang. Ini kebetulan kan adik-adik, jadi agak subjektif nih. Subjektif, nilainya. ya. Subjektif. Ada maksud Karena- iklan di belakang. Iya. Karena Mimin itu adik kita, Rian adik kita. Kalau tidak kelak bahaya dia. Tapi kan tadi itu pengakuan dari calon lawan abang juga. Ya. Nah, abang, Jadi kita hari ini sudah dapat jawaban, Bang. ya benar. Belum boleh keluar dari forum ini kalau belum dapat jawaban pasti itu kan. Tutup dulu pagarnya ya. Jadi kita mulai dari mana dulu ini? Kita cerita tentang beliau nantilah di Ya. penghujung. Yang Orang paling udah ditunggu banyak orang kenal. itu apa? Ini nanti saja Yang apa? tuh? jawaban beliau itu. Kalau Langsung aja dah. dalam Kalau kita teori- buka di sini nanti Kalau nggak teori asik lagi gitu. berita itu harus bikin penasaran dulu. Oh, bikin penasaran dulu. Ya sudah kalau kita Tolong yang nonton penasaran dulu ya. dulu kalau gitu. Jadi sekarang apa kita bahas? Kita bahas dulu. Kita bahas. Pemilunya dulu. Nah, beliau ini kan kita undang sini sebagai Sekjen DPW PAN kan? Ya. Nah, Kita bahas PAN PAN-nya dulu. kesiapan menghadapi 2024. pemilu 2024. Oh. Karena ada selentingan kan Bang Deddy katanya setelah selesai ini akan maju di DPD provinsi ya. Ya. Nah itu. Nah itu katanya, iya benar. Harus. Abang kalau mau nyalon harus maju di legislatif dulu. Legislatif itu udah santer beredar Bang. Gitu ya. Ini harus dijawab yang ini dulu. Sebelum yang masalah wali kota ini dulu dijawab. Sampai dulu sebelum. Iya. Jadi semangatnya begini, Ketua DPW, Saudaraku Helmi Hasan, itu memang punya strategi bagaimana untuk meningkatkan suara partai itu semua sumbernya harus digerakkan. Artinya beliau pun mungkin saya bocorkan di sini, beliau pada awalnya diminta oleh DPP mencalonkan DPR RI dari Dapil Bengkulu. Tapi dengan berbagai pertimbangan, akhirnya beliau tidak di Dapil Bengkulu, tapi tetap DPR RI, cuma di Dapil Tegal. Wah. Oh berarti ini yang informasi ini. bilang Kak Tengku kemarin, dulu pernah Kak Tengku bilang katanya Iya. benar berarti di Tegal Jawa. itu Betul. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Iya Jawa Tengah. Daerah Jawa saya Tengah. itu. Iya, itu caranya Dinda Bowo. Dan itu bagaimana untuk menaikkan elektoral partai itu sampai beliau keluar dari Bengkulu gitu kan. Nah, sampai begitu. Dan juga untuk di Bengkulu misalkan kita punya apa ya? Cita-cita seperti Tanjab Tim, Tanjung Jabung Timur. Oh. Tanjab Tim itu 30 anggota dewan, 17 itu dari PAN. 30 anggota dewan, 17 dari PAN. Karena di sana bupatinya PAN, wakil bupatinya PAN, ketua DPR PAN. Maka ketika kami diberi amanah selaku sekretaris partai, maka ini juga menjadi cita-cita kita di kota ini. Target kita ya minimal 10, syukur-syukur bisa setengahnya itu dari PAN. Ini kan target sah-sah saja gitu loh. Kalau melihat posisi yang ada ini, insya Allah kita menargetkan minimal 10 Minimal 10 kursi. kursi untuk di kota. Untuk kota. Oh di kota. Untuk di kota. Kalau untuk provinsi Untuk provinsi minimal 7. 7. Ya, Dari minimal 7. sekarang berdua ya kursi. Sekarang 2. Baru 2. Nurun itu. Dari Dulu. dari 5. Ya. Dari 5 kemudian turun jadi 2. Hampir 200% lebih harus ditingkatkan berarti. Iya. Untuk provinsi ya. Ah. Kalau kota Karena berarti ada dapil yang berarti hilang seperti awalnya ada di utara ada tapi hilang. bilang. Ada di Muko-Muko hilang, ada di selatan hilang. Nah, ini harus kita kembalikan lagi. Jadi sekarang ini kota sama Seluma untuk yang provinsi ya. Nah, jadi pertanyaannya Abang jadi maju apa enggak di legislatif? Itu sudah menjadi keputusan partai bahwa kader-kader yang dinilai potensial tadi diminta untuk memperkuat barisan ini. Nah, tetapi kalaupun bukan yang bersangkutan, tetapi ada kader yang disiapkan untuk maju di legislatif. Artinya kemungkinan saya karena belum final, atau bisa jadi siapa yang kader yang saya siapkan untuk
maju gitu loh. Nah, kadernya- Intinya kan pendulang suara gitu. Kadernya udah ada yang di ini. Kader lagi cari, Lagi dicari? makanya mau nawar sama Adi Bowo, sama Benny. Oh saya enggak bang. Ya. Ya. Enggak, saya Masih. kemarin mimpi bang. Gitu ya. Abang nyalon wali kota didampingi Mas Bowo. Oh. Jangan minum dulu ntar keselak loh. Tidak tidak mungkin. Nggak mungkin. Politik itu serba mungkin. Serba mungkin. Iya, Nah, dan tidak mungkin. Apalagi beliau ini stylisnya saya suka betul. Iya. Pakai jeans, Oh, terus oblong, sama jas. Ini nggak tinggal Ini ini. ngimbangi. Iya. Karena dia Iya. Mas Oblong. Abang kan tahu saya nggak pernah rapi. Iya. Dari SMP dulu nggak pernah rapi saya. Saya tadi berpikir podcast sedikit rapi lah gitu. Atau mau pakai yang sekarang sering saya pakai kebek pala, tapi nanti Kebek kebek pala. Tapi udah punya kebek pala belum? Kita belum. Belum ya? Oh, itu tolong siapkan kebek pala. 2 ya? Udah, dapat Yang di bonus mobil kita itu. ya. Iya. Yang lain nanti nyusul nanti. Iya. Mudah-mudahan narasumber lainnya Ya. juga. Iya. Jadi balik lagi Bang Dedi, potensi maju itu ada, tapi kan keputusannya masih menunggu ini ya. Ya, saya kalau bicara maju atau tidak maju dari dulu dan siapapun yang bertanya saya bilang saya ini punya prinsip hidup ini mengalir saja. Maka kalau boleh dilihat mulai dari skripsi, tesis dan disertasi, ada satu moto yang saya tidak pernah saya tinggalkan, hidup itu biarkan mengalir seperti air. Jadi biar mengalir saja, tetapi ada muaranya kita arahkan gitu. Kalau mengalir aja kan nanti buat mana-mana. Jadi supaya kita nggak beban seperti apa, karena dulu saya nggak punya cita-cita jadi wakil wali kota ini. Menjadi Pimret DJM itu udah puncak prestasi dan karir menurut saya di jurnalis yang sudah baik gitu kan. Lalu politik ini ya boleh dibilang apa ya, tidak ada rencana, tidak skenario gitu. Di luar skenario. Di luar skenario. Sama hari ini juga Garis tangan itu. garis tangan. Hari ini misalkan Dinda masih di jurnalis, karena dapil utara itu masih potensi suara Jawa memang banyak, Ya. maka beliau bisa mewakili dari sana atau jadi bupati di sana. Kita Bisa. Bang Bro saja. Iya. jadi Tolong pan catat ya. Tapi ada satu hal, ini mungkin juga buat motivasi yang lain. Saya itu selalu berusaha hidup ini membangun networking. Kalau bahasa kita nyari sana sebanyak Nyari sana. mungkin. Networking itu bahasa keren. Kalau bahasa kita nyari sana. Nah, kalau banyak sana, insya Allah aman gitu. Itu pesan ibunda saya. Nak, kalau banyak sana, kau tenang nak. Tapi kalau banyak musuh, pas kita masih ada lanang itu, ada lanang itu. Nggak nyaman, lanang itu lagi. Udah lagi. Gitu. Jadi kalau Yuda nongkrong di mana itu bang? Hmm. Nongkrong di mana terus datang pejabat ke tongkrongan itu kan, pulang lagi kan? Katanya lanang di pulau katanya. Wah, itu disiapkan Nah, itu. Karena Bang Dedi yang nyuruh, saya nggak bisa nolak. Ya. Kita pakai dulu. Ya. Soalnya dari tadi saya kesilawan. Nah, Nggak silawan lagi. ya. Yang ini siapkan, ambil sebelah lagi. Ambil. Yang itu sini. Yang itu biar saya pakai dulu. Nah, yang ambil punya Rian. Ada dalam tuh ambil lagi lah. Sini, di samping ya. Masuk. Oh. Yang mana makanya ini? Oh, sini ke bantu. Oh. Kan tuh? Hah? Jadi gini, sebelum dipakai, ini saya setiap memberikan ini saya katakan pakai kebek pala itu menambah kegantengan. Dina sekarang umurnya berapa? 38. 38. Dengan pakai ini jadi umur 28. Murah 10. Coba perhatikan ya, coba di situ kamera. Sebelum pakai kebek pala. Perhatikan saudara-saudara, setelah pakai kebek pala, Why beri saya kumolo? gitu kan, langsung berubah kan? Ronaldo bang. Wah. Why beri saya kumolo? Karena ini multifungsi. Yang pertama, ini ciri khas kita. Yang kedua, kalau kita punya masalah sedikit dengan penampilan rambut,
maka bisa menutupi. Sama kita kan sudah mulai juga nih kan. Nah, pakai ini kan tuh mulai ketutup dikit. Nggak kelihatan bannya. Iya. Nah, ada ada yang bilang begini, kalau yang ini apa botaknya di depan itu pemikir, kalau di tengah itu apa pintar. Jadi kalau semuanya botak, dia pikir dia pintar. Ini Bang Dedi ini memang orang kemarin sempat dapat rekor muri Bang ya? Ya. Saking intensnya mengenalkan khas Bengkulu ini ya. Enggak, karena ini kan salah satu podcast yang hari ini dengan subscribe terbanyak ya. Saya ingin menyampaikan begini. Kita politik kita kesampingkan dulu. Dulu ketika saya ide ini ada ceritanya. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan ke Bengkulu. Dia ingat mungkin acara HIPMI tentang ke Bengkulu. Kemudian teman-teman diberikan songkok lantung. Songkok lantung itu kan kalau bahasa kita ada miang kulit kan. Iya. Lah dia ini gampang ini. Jadi pas miang itu tuh ini apa merah-merah. Oh. Nah, saya berpikir apa cara agar ada orang Bengkulu itu selain datar yang formal, tapi ada juga yang kayak udang. Jujur, Bali itu kok bangga betul pecalang tuh pakai udang. Iya. Iya. Kemudian kalau di Jawa itu Belangkon juga bangga. Iya. Tapi kita punya datar tapi terlalu formal. Maka saya panggillah beberapa seniman Bengkulu, tokoh-tokohnya undang ke rumah. Saya bilang, saya punya ide, punya gagasan. Tolong dibuat semacam penutup kepala. Yang penutup kepala itu dia simple, bisa digunakan banyak tempat. Kayak gini kan cara santai bisa pakai ini. Ya. Kalau pas nikahan itu acara apa istilahnya lamaran bisa pakai. Maka dari sekian banyak pilihan itu saya pilih yang gini. Nah, maka saya bilang, alhamdulillah ini idenya dari kita, yang dari tidak ada menjadi ada, dan sekarang banyak orang pakai dan kita bangga punya identitas. Begitu ceritanya. Itu Luar biasa. Mudah-mudahan ini langgeng ya. Langgeng. Tapi benar loh, ini lebih ganteng ya? Cer, lebih ganteng nggak? Iya. Ya. Coba buka, coba tes lagi buka kalau. Pas Pak tadi mirip Abraham sama Pak. Kalau ini mirip saya Kumolo. Saya mulu. Ya tuh ada Lah meninggal itu ya. ketuaan Pak. Meninggal dunia. Meninggal. Nyumpah itu. Nyumpah. Nah, itu tadi itu juga pakai itu kan. Kayak pangeran. Itu kayak ini, Tengku Umar ya. Kayak pangeran Kelantan. Ya, nah kayak gitu deh. Nah, itu di depan. Nah, jadi filosofinya ini memang agak nunduk begini, bukan kayak gini. Kenapa nunduk? Ini namanya silur padi. Filosofi padi itu semakin berisi semakin menunduk. Jadi kalau orang semakin berilmu itu dia semakin. Maka kalau orang belajar karate, baca silat, orang yang sudah guru itu kalau diganggu dia ketawa aja. Tapi kalau baru belajar sehari dua hari, langsung. Lah pacak galau caknya kan. Padahal kabur kan. Iya. Gitu tadi. Oke. Oke. Partainya sudah. Tapi yang tadi boleh di ini lagi nggak? Nanti dulu. Kita kan Masih jarang-jarang Iya. ada sesi Nah, seperti ini kalau sama kita beliau. belum boleh nanya Bang Dedi, kita tanya lawannya Bang Dedi kira-kira siapa nanti untuk Pilwakot yang udah dalam kacamata Bang Dedi itu udah bakal lawan nih si ini. Siapa kira-kira Bang? Ya saya kan belum memutuskan gimana mau ada lawan. Kan belum di ini dulu. Dulu kita cerita dulu kisah-kisah beliau dulu. Kisah Kan mana? ya Lana 4 tahun kan jadi wali kota kan, wakil wali kota kan. Iya. Itu kisah-kisah apa yang paling menyedihkan, yang paling menyenangkan. Udah dua itulah, senang sedihnya. Senangnya seperti apa? Sedihnya dulu deh. Sedihnya dulu. Biar lawan mikir ulang. Bukannya lo. Sedihnya dulu. Sedihnya kalau Mimin lagi mantap. Lagi mantap.
Diksinya Ini ucap Mimin. Ini lagi ngomel itu baru. Iya. Diksinya jangan lawan politik lah. Terus Lain. Kawan politik kan. kawan politik. Nah, itu yang senengnya. Pokoknya Bang Dedi cerita sedihnya menjadi wakil wali kota ini apa? Ah. Sebelum senangnya. Jangan nangis Bang ya. Ya. Saya itu selalu punya prinsip hidupnya harus happy. Hidup harus happy. Jadi kalau bicara sedih, alhamdulillah sampai hari ini tidak ada sedihnya. Karena kita ini, maaf bukan ustadz ya, tapi diajarkan lain sakartum, lain zadanakum, walin kafartum, ini azab alisadid. Jadi kalau kita bersyukur, alhamdulillah, jadi Allah akan tambah terus nikmat. Tapi kalau kita ngeluh, payah, sudah. Jadi alhamdulillah tidak ada sedihnya. Karena kita punya prinsip bersyukur, apapun itu harus kita syukuri. Gitu. Kalau Itu- pas ketemu warga banjir gimana Bang? Oh, kalau yang sedih itu ya ketika melihat warga yang tertimpa musibah, kalaupun misalkan ada warga yang hari ini kebetulan BPJS ya, yang sekarang lagi booming. HP saya ini kan memang diumumkan terbuka, Dinda. Jadi isi HP ini semuanya masyarakat yang mengeluhkan, mulai dari mengeluhkan soal apa kehidupannya sampai ini terbaru ya, supaya teman-teman juga melihat Nah. apakah ini Ada WA baru nih dari masuk warga. kategori pesulap merah atau tidak gitu. Jadi ini tadi ini ya. Ini ada warga yang mengeluhkan dia tidak punya sering dapat bantuan. Nah, ini kakaknya, dan saya bilang rumah aja kontrak apa gitu. Terus bapak saya ada nggak ada, saya kirim. Sakit ya? Dia sakit gitu kan. Terus saya kirim, ini anaknya 5 loh. Anaknya 5. Iya, iya. Kemudian BPJS aktif. Apa udah dibilang? Iya, iya. Gitu. Jadi ada kepuasan ketika kita ini bisa membantu masyarakat. Karena Pak Wali saya bersyukur punya pasangan wali kota. Beliau selalu bilang begini, Kando, banyak-banyak bantu orang, mumpung kita punya jabatan. Kalau bukan kita sebagai wali kota, wakil wali kota, nggak bisa kita bantu orang banyak. Nggak bisa banyak. Kalau sekarang kan orang lapor, saya tinggal teruskan aja dengan dinas sosial, teruskan dengan ini gitu. Itu kemanfaatan ini yang memang kita harus betul-betul mencoba, ya kalau bahasa orang mungkin amanah atau seperti apa. Tapi saya senang, saya suka, walaupun kadang-kadang istri juga suka komplain, ini maju megang HP terus. Saya mau ngebalas warga yang ngeluh ini, yang ngeluh banjir. Jadi kalau hari hujan misalkan, hari hujan itu hujan lebat, saya tuh cemas. Kenapa? Begitu banyak yang masuk, banjir, wali banjir, mana bantuan gitu. Padahal ada banjir karena banjir itu dua kalau di kota ini. Ada banjir karena persoalan drainase perkotaan, ada banjir kiriman. Kalau banjir persoalan drainase perkotaan itu maksimal 1 jam udah kering. Tapi kalau banjir kiriman itu bisa 3 hari. Betul. Nah kalau banjir itu ya saya salah terus bersama masyarakat. Kadang-kadang masyarakat itu dia sedih tapi lihat kita hadir lumayan terhibur. Itu. Jadi beliau ini Lebih sibuk. menyikapi semua itu secara sukacita. Ya. Ini mungkin soal ini keluasan hati kan. Ya, pertanyaan saya Tapi tadi. beliau juga sedih kalau melihat itu tadi kan musibah, Iya. banjir segala macam. Iya. Itu manusiawi saya pikir semua orang. Terus yang paling bahagia, Bang. Ntar Bang, aku nanya dikit Bang. Tadi Abang nyinggung istri. Abang tiap hari merespon WA warga apa ini. Ini WA istrinya dibalas enggak? Boleh kan nanya gitu? Ini Sorry, Yudian. tapi betul dia sering komplain. Sering komplain. Iya. Nah. Gua dibalas ya orang tuh. Istrinya Mas Bowo dibalas nggak? Tapi saya bersyukur betul ya punya pendamping hidup ya, karena memang sudah lama kita dari kampus. Dulu saya kebetulan ketua BEM kan, ketua senat. Jadi baik buruk saya itu udah paham.
dia nggak suka, saya nggak suka. Berarti kayaknya Ayu ini korban tebar pesona. Karena jadi aktivis kampus ya. Isi penyakitnya itu kita pernah mengalami. Aktivis kampus itu kita kan pernah kuliah. Dulu sebelum kita masuk kampus, mencerminkan sosok ketua senat itu kan manusia sempurna lah, hampir gitu ya. Padahal kan tidak. Oke, tadi Mas bahagianya ya. Ya, bahagianya. Nah, bahagianya apa? Selama Bahagia ketika kita melihat orang yang kita bantu atau orang-orang sekitar kita ikut bahagia. Makanya saya tuh punya sering juga kalau bicara ataupun menulis, kita ini hidup mencoba menerapkan prinsip SMS. Senang melihat orang senang ataupun sedih melihat orang sedih gitu. Jangan dibalik. Ada orang itu senang melihat orang susah, sedih melihat orang senang. Gimana? Senang melihat orang susah melihat orang senang gitu kan. Kalau Yuda selain Yuda. Nah itu Yuda. Enggak, dan orang tuh bikin orang susah terus. Sindiran ini, sindiran kan. Iya. kalau orang itu nggak susah nggak cair katanya. Jangan. Iya. Nah, kan Dewa udah bicara deh. Iya. Cara kita mengambil perhatian, nah ini trik dulu jadi cara kita mengambil perhatian ataupun ngebantu orang itu ada banyak cara. Tidak harus dengan kita hantam dulu baru kita datang, bukan begitu. Orang itu pasti dalam hidupnya ada persoalan, nggak mungkin persoalan. Ketika kita hadir sebagai the hero, wah ya mau tidak dibantu Bowo dulu, mau tidak dibantu Benny dulu. Nah ketika kita datang, tidak usah kita ngomong, dia akan terima kasih. Tapi kalau kita babuk-babuk, walaupun pada akhirnya mungkin kita berteman, tapi bertemannya tidak ikhlas. Bertemannya itu karena ada something, ya. itu loh Dinda. Yakin dah. Kalau dia datang, kita datang dia menghina gimana? Ada banyak cara. Ada banyak cara. Gitu. Saya apa yang dibahas Bang Deddy barusan, ingat kalau kita di padang mahsyar gitu kan. Mas Bowo, maju. Kata malaikat kan. Kamu masuk. Berapa bulan aku sampelnya? Rian. Siapa? Udah kayak Rian. Kamu dari Sapran kayak. Dia kan humas kan? Hubungan malaikat. Jadi udah Baros. Maju udah Baros. Kamu ke neraka kata malaikat kan. Datang Tedico kan. Wah, kelak dulu malaikat. Dia sering bantu aku gitu kan. Hah? Jadi karena Yuda baru sering bantu Tedico, bantu kawan-kawan yang lain. Jadi selamat ya. Diselamatkan sama orang-orang yang dia bantu. Bukan ditunda Cuma sementara. Pertanyaannya, dia ada banyak bantu orangnya. Banyak ya? Itu supporter pesan minum sama makan. Iya. Masuk kering-kering bayar malah. Ini Minum. Jangan bikin malu lah, kita bisa iya. wali kota loh. Ya macam wali. Iya, tinggal ngomong. Iya. Oh itu agak dalam itu. Agak dalam itu. Bukan, kami mengerti bang. Abang masih wakil. Sarkastik itu. Itu tadinya ada kita nian. Itu. Ada makonya nggak mendapat gitunya tahu dia. Jadi dia nunggu Bang jadi wali kota dulu gitu ya. Itu men. Nunggu Bang Deddy jadi wali kota baru mimin pesan kopi gitu. Jangan, kamu nih. Iya. Oke. Itu bagian. Tapi saya ini dikit pernah lihat video Abang waktu ini ngobrolin di luar politik tapi belajar ini ya. Waktu ada ibu ditinggal anaknya itu saya pun ini merinding lagi saya nih sampai nangis. Itu kan bagian sedih apa bagian senang bagi Abang? Sedih, marah, kemudian bercampur juga beban kok ada warga kota seperti ini gitu loh. Jadi itu saya ceritakan. Waktu itu ada program dari Basnas menyantuni orang tua yang tidak mampu. Janda itu. Janda. Itu. Nah, dari bayangan saya, beberapa yang kami kunjungi itu kondisi rumahnya bla 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 memang ya tidak mampu lah. Pas sampai di Ramakmur, itu pas berhenti ada rumah
lumayan, maksudnya semi permanen, tapi masih kategori layak. Tapi saya dibawa ke samping rumah. Awalnya ada yang bilang itu Pak. Terus ada juga saya di WA, Bang, nanti Bang, Abang jangan berikan bantuan sama anaknya ya, tapi langsung sama ibu tajuk ibu tuh di belakang rumah anaknya. Udah, saya masuk di pinggir, jalan kecil kan. Terus masuk lagi ke dalam tempat yang menurut saya sangat tidak layak didekatkan rumah. Ada nenek situ terbaring, situ ada WC di situ. Saya udah, ini bocor kalau ini kan. Saya bilang, ini nenek tinggal di mana? Di sini. Anaknya ya depan tadi. Oh, saya langsung diam kan, diam. Ibu anak ibu mana? Datang anaknya. Aku anaknya Pak. Terus ini ibu ini maksudnya, ini Pak, ini kan kalau malam-malam kan sering buang air, takut dan terkejar dan kami titipkan di sini gitu. Wah, salah. Saya langsung emosi. Anaknya mana aja nih? Ada Pak, sebagian di daerah Benteng. Nah sekarang mampu tidak? Ini ibu selaku anaknya merawat. Kalau tidak, ini saya bawa ke Panti Jompo. Ini nggak tidak layak. Saya langsung ingat ibu. Kita kan nggak ada ibu lagi. Ibu sudah pergi gitu loh. Saya bilang, kita yang tidak ada mak lagi, tidak berbakti, ya hanya dengan kirim doa. Ini ada ibu, yaitu pintu surga, disia-siakan. Itu kandang ayam betul. Saya nangis, ya nangis itu nangis marah. Saya kata mulai dari sekarang kataku, mana anaknya, dia antar ke rumah anaknya. Kalau tidak aku yang antar. Nah anaknya sudah marah gitu, anak ikut nangis. Maaf kami Pak, bla 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 gitu. Itu spontanitas nih dah. Spontanitas karena ingat emak. Malu lah kita ni anak bungsu kan. Anak bungsu itu kayak emak. Jadi itu waktu itu. Jadi memang saya sedih, betul saya marah dan akhirnya diantar ke rumah anaknya. Jadi kita yang masih ada ibu, kayak Beni, ada Bowo, itu apa ya, pintu surga yang terdekat. Jangan pernah kecewakan ibunda. Ayahanda juga demikian. Kalau bawa tuh perlu Bang, jangan balik ke barat. Jangan balik. Ya. Jangan balik. Asal dia transfer terus ya. Kalau pas cair apa iklan, kirim. Tum. Jangan kirim tit terus. Jadi kalau sekarang canggih, orang tua ibu saya itu saya kasih satu ATM saya. Oh gitu. Iya. Oh, satu. Atas nama Mas. Jadi nggak sulit karena di desa Ketahuan itu sudah ada ATM. Itu Ya. rekeningnya atas nama Mas Rekening atau saya Brigadir buat J? rekening 2, saya tinggal di ibu 1. Jadi kalau butuh apa-apa, Saya kira atas ATM. nama Brigadir J. Jadi Bang Dedi, satu lagi pertanyaan. Banyak sih. Tapi yang pengen saya soroti juga, Bang Dedi ini kan pejabat publik yang aktif bermedsos. Itu akunnya dikelola sendiri apa pakai admin atau apa ini? Karena di Bengkulu ini biasanya admin kan yang ngelola kan? Itu setiap aktivitas rata-rata berapa hari sekali atau berapa ini posting aktivitasnya itu di Facebook terutama. Karena kita ini latarnya jurnalis ya, maka saya menyampaikan semua kegiatan itu melalui media sosial. Artinya hari ini siapa yang tidak punya medsos? Ya. Orang punya smartphone itu ada IG, ada Facebook. Kadang-kadang lagi santai dia pasti buka itu gitu loh. Maka untuk menyampaikan kegiatan itu ke publik, saya posting semua kegiatan pemerintahan yang paling banyak. Pertaruhan keluarga itu paling dari 50 paling 1 keluarga kegiatan publik. Dan saya kelola sendiri. Saya balas sendiri sampai nanya kapan balasnya Bang? Ya di sela-sela, misalkan kayak tadi nih, saya dari rumah ke sini, saya buka ngebalas. WA aja ribuan saya balas, apalagi itu gitu loh. Tapi ada juga yang tidak sempat saya balas. Nah, karena kadang-kadang kalau sudah begitu banyak nggak sempat saya balas, mohon dimaklumi juga, jangan langsung marah. Ya, itu resikonya kan kalau bermedsos itu. Makanya kalau Ya. ini Masyarakat harus tahu juga kan, nggak mungkin ngabisin waktu tuh balas Iya. satu Ya persatu. itu. kalau mau cepet dibalas ya, waktu tayang awal pertama langsung komen. Ngomong. Iya. Iya, jadi komen pertama dibalas gitu kan. Ah. Cuma komen pertama dapat Wah, kebek pala. kebek pala. Jadi di Bengkulu ini kan ada satu lagi Pak Gusnan yang agak
agak aktif. Oh, iya, Tapi beliau Pak agak Kusuma. jarang sih ngupdate informasi aktivitas. Kalau beliau ini kan sering saya tengok di Facebook itu. Karena mayoritas masyarakat tuh sudah punya Facebook gitu. Iya. Dan Jadi- itu juga Bang Deddy ini kalau dinilai kayak apa yang pejabat-pejabat lainnya kayak Ganjar, semacam inilah Bang Deddy ini kan setingkat Ridwan Kamil. Nggak takut dengan resiko itu bang, ya karena Iya, resikonya biasanya- seperti tadi itu. Mm-mm. Orang kadang ngeritik nggak pakai bahasa yang ini lagi kan, ini, apa iya. langsung itu. Nyikapi yang gitu gimana Iya. itu? Ya harus siap dengan risiko itu kan, karena tidak semua orang suka. Biasalah nama hidup itu kan ada suka tidak suka, ada baik ada buruk gitu kan. Jadi ketika menjadi pejabat publik harus siap. Dulu kita mengkritik, sekarang kita dikritik, itu biasa. Tetapi karena saya ini latar belakang jurnalis, saya cerita sama adik-adik. Saya itu pertama dari judul sama kalimat pertama saya sudah tahu ini punya etikat itu etikat buruk. Jadi ya kita pimpret. Ya. Mohon maaf nih ya. 6 tahun jadi Jurnalian itu dulu. Tadi Ini nak dibawa baik apa belum? kalimat pertama itu kita lah paham. Ada nih Han, itu media ya. Gimana? Lah balik ya. Iya. Bukan anti kritik, kita paham. Kalimat per kalimat itu ke dia wartawan emosi, wartawan lagi happy, wartawan lagi apa kita paham gitu. Kalau pimpin lagi butuh sih kawan. Lah itu dia. Naik aja. Kita mampu aja. Iya. Apa selesai. Itu ngaku ya? Itu terjadi. Kalau berita itu jam 9 kata. Dan ada paragraf pertamanya itu maksudnya 86. Udah lah kotet jangan lah sama. Kamu masih sama galau. Jadi itu Bang Deddy, saya pikir karena medsos itu kan ya ruang publik kan. Iya. Kalau nggak siap itu repot juga kan. Dan di Iya. di kita host mau ngakuin atau tidak berapa yang kita wawancarai, yang kita ajak dialog itu mengakui bahwa popularitas Bang Deddy berkat medsosnya itu tinggi daripada yang lain gitu kan. Nah, jadi pernah nggak di medsos Abang itu dikomenin ada kritikan pedas apa ini gitu? Ada, pasti ada lah. Tapi kan sekarang karena hukum itu juga ditegakkan, orang juga mikir Iya, iya. kalau dia ngomong macam-macam. Pernah suatu ketika ada yang waktu itu masalah COVID nggak salah. Oh, ya. Ada yang ngomong tai waktu itu. Iya, iya. Tai. Ya ini sempat diperiksa oleh aparat. Itu orang itu nangis ke rumah. Ibunya sampai pingsan. Nah kita ini kan juga apa nggak ada maksud apa, nggak ada niat untuk bikin orang terpenjara itu nggak ada. Iya. Tapi saya cuma bilang kamu salah paham kan? Ya Pak saya salah. Udah itu aja. Artinya kita harus bijak bermedsos lah. Medsos itu bukan hanya Facebook IG ya, WA grup itu juga medsos, media sosial. Karena jadi kalau yang orang kita di WA grup itu hati-hati kalau bicara. Karena kalau tidak hukumnya berat sekarang. Ya. 4 tahun. 4 tahun tuh lumayan. Jadi kalaupun tidak suka itu ya jangan di medsos gitu. Satu hal lagi saya di medsos saya paling tidak suka orang yang kerjanya tiap hari marah terus di medsos itu. Oh. Orang salah terus, woy. Jangan juga ya, tolong di sini. Janganlah. Medsos itu tuh happy untuk Betul. mungkin teman lama jarang ketemu. Iya. Maka saya kalau medsos ada orang ulang tahun saya ucapin. Ada ini yang sakit semoga lekas sembuh. Ini tidak suka dengan salah si A, awal keluar sampai apa. Setuju aku. Medsos untuk pamer, ada yang olahraga itu kan, biar nampak jerawat kan. Ada medsos. Ntar Iya. tambah lagi buat nambah istri ya. Artinya kan buat happy. Betul bang. Jadi pengalaman saya juga begitu bang. Kalau dulu medsos itu saya gunakan kritik orang, kritik pemerintah buat. Iya. Sekarang saya update aktivitas. Iya. Orang nggak suka ya terserah, Iya. karena itu pengingat. Pengingat. Sekian tahun nanti muncul di kenangan itu. Iya. Wah. Sama kayak hari ini kan, ketika nanti dia posting gitu. Betul. Setahun ke depan ikut dia ingat, nggak terasa gitu. Nggak terasa. Gitu. Jadi
medsos itu untuk happy aja. Itu pamer lah, pamer aktivitas kita yang Ya. Jangan nanti yang nggak suka. Tapi kalau ada juga spesialis untuk penyeimbang itu juga perlu. Seperti Baros, Mimin, itu penyeimbang. Ya. Perlu juga. kritik. Padahal sebenarnya mereka itu orang baik-baik sebenarnya. Ya, baik. Baik banget. Itu Bang. kesenjangan Sangat alam. Baiknya dilempar. I love you, man. I love you, Paul. Iya, karena begini, ini kan pengingat gitu loh. Iya. Pengingat, orang kritik itu pengingat gitu. Minimal kalau kita mau berbuat salah nanti, wih ada Mimin nanti bakal komentar. Iya. Iya. Kalau kita mau berbuat ada juga Baros yang nanti bakal nyinyir. Setuju, Tapi setuju. kalau dia kritik aku, abang kritik dia nyesal dia. Kakak aku. Jadi, Iya. balik ke 2024 tadi, Bang. Tapi boleh lah. Kan kemarin Bang Deddy udah dikomentarin sama yang lain. Nah, bagi Abang ke depan nih, pandangan Abang ya. Saya nggak nanya Abang siap apa enggak. Tapi pandangan Abang kira-kira tokoh siapa saja yang potensial untuk di Pilwakot. Dari PAN dulu nggak, Pak? Dari PAN dulu deh. Ya karena begini, di politik itu semuanya bisa berubah, dinamis sekali gitu loh. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Jadi terlalu dini kalau kita bicara soal siapa gitu loh. Jadi mengalir aja. Mulai aja. Karena sekarang saya menjabat tinggal 1 tahun, saya kerja. Nah jadi termasuk juga orang yang kritik, saya itu sampai punya kata-kata yang itu sering saya sampaikan. Jadi kalau orang kritik, ya kalau didengar juga boleh, nggak didengar kalau kita fokus juga nggak apa-apa. Jadi saya itu sekarang di Dinda Beni sama Bowo kerja aja. Kerja aja. Kerja aja jangan diapi nih anak. Baju yang saya pakai hari ini juga begitu ini, saya buka dulu ya. Ini Superman kebetulan ini. hari ini. Awas mau terbang. Wah, Kerja aja. Kerja aja. kerja aja, jangan diapi. Jangan diapik nih, Han. Kerja aja. Kerja saya hari ini bagaimana membuat masyarakat bahagia. Ya. Program-program kerakyatan itu kita laksanakan. Program-program pembangunan yang masih ada teriak-teriak jalannya belum mulus, insya Allah 2023 kita muluskan. Kemudian program yang lain juga demikian. Jadi kerja aja jangan diapik nih. Yang aku tanyakan nih, Bang. Abang tolong sebutkan siapa calon lawan Abang. Bukan calon. Kira-kira. Enggak, beliau kan belum. Ini Enggak. kan sudah mau penghujung. Iya. Kita tanya nih ya, beliau ini maju tidak? Itu dulu. Oh, baru boleh nanti nanya kita- sekarang? Iya. Sekarang Kan saya Pak, berikutnya. emang sudah waktunya. Oh, udah waktunya. Oke. Itu dulu, Bang. Abang maju atau Iya. tidak? Sampai hari saya belum memutuskan. Belum. Belum. Sampai hari saya belum memutuskan. Masih yang kerja aja tadi. Kerja aja. Jadi sisa waktu ini saya kerja aja. Dan nanti kan juga akan melihat nih bagaimana kita di lapangan. Kerja aja misalkan saya itu yang kerja rutinitas. Pertama tentu membackup program-program yang saya sebagai wakil support Pak Wali. Contoh, baru-baru ini ada masyarakat yang mengeluhkan soal sampah. Maka atas perintah beliau saya komandoi para camat, para lurah, kemudian para asisten dan kepala OPD untuk bagaimana kita perang melawan sampah. Saya kerja betul. Sampai saya begadang tengah malam memantau masyarakat yang buang sampah sembarangan. Ini kalau kita wawancara sama guru besar wartawan ini. Jawabannya not to the point. Pintar mengalihkan. Belum memutuskan. Belum memutuskan. Jangan kita tenang aja. Bang Deddy, kalau Abang dicalonkan majulah, Bang. Andai kata, umpama misalnya ini, dukungan Petugas masyarakat partai. luas, kemudian PAN tadi 10 kursi kesampaian, Ah. itu Bang, andai kata umpama misalnya itu. Dan semua itu sudah ada garis tangannya masing-masing. Jadi kita jangan melampaui takdir Allah gitu loh. Jadi apa saya maju? Saya belum memutuskan. Belum Karena masih ada waktu 1 tahun. Nanti kan sabar 2024 masih sama lagi. Jadi kita selesai lagi nanti kan baru podcast lagi. Lah iya. Retorika kita kalah sebenarnya. Masih 2 tahun lagi. Dan kan 2 tahun. Sehari di politik itu bisa berubah. Siapa bisa menduga waktu itu wakil Pak Jokowi itu ketua MUI. Gitu kan? Di last minute itu seperti itu. Last Jadi
Justru bicara soal kayak gitu juga sampai hari ini saya bilang ya, karena orang berasumsi akan maju. Nanya gini, siapa calon wakil lah? Ambo aja belum tentu maju itu. Gitu loh. Ayolah bang, jujurlah padaku. Ya udah jujur, Indah. Pertama kita ini kan bahasanya dari partai juga akan melihat seperti apa. Yang kedua kita nih ngukur-ngukur juga. Soalnya kita ini buntu. Ayo nanti sama-sama kan. Jadi warga Kota Bengkulu ini kan sebagian besar pemilih rasional. Memang betul itu strategi politik itu kan kerja itulah dulu. Kerja itu. Masyarakat yang menilai. Iya. Tapi pertanyaannya lagi, abang siap apa tidak kalau jadi wali kota? Kau ini ngenyek. Asalnya naik tingkat gitu. Jadi ada dua kemungkinan, bertahan di posisi itu atau meningkat. Ya petarung ini. Ya. Itu bang. Ya belum tahu, kita belum memutuskan gitu Belum kan. memutuskan. Belum memutuskan. Jadi misalkan kerja rutin itu ya, termasuk bagian kerja, kita ini sebagai pelayan masyarakat. Nah di Kota Bengkulu, dalam suka dan duka kita harus hadir. Maka bang itu kalau misalkan kayak podcast ini minta malam tidak bisa, karena malam sudah jadwal rutin takziah. Saya setiap malam takziah itu 2 sampai 3 titik, bahkan bisa 4 titik. Rutin. Kalau di Bengkulu saya nggak, kecuali kalau ada dinas luar. Tapi kalau di Bengkulu saya pasti saya takziah. Kenapa? Sampai hari kita takziah, pemimpin itu bukan hanya bicara soal bagaimana mengolah pemerintahan, bagaimana kita membangun infrastruktur perkotaan, tapi juga hadir di tengah masyarakat. Dinda, kita ini rata-rata pernah dapat musibah lah ya. Betul. Ketika dapat musibah, orang datanglah pejabat, itu bangganya. Ada rasa inilah kebanggaan tersendiri. Kebanggaan tersendiri. Saya pun merasakan 2 minggu lalu. Wah, Bang Deddy datang, gitu kan. Ya. Sampai keluarga tuh Saya juga kalau ada buat acara beliau datang senang. Nah, Iya. Meskipun nggak nyumbang kita senang. Lah iya itu tadi kan. Kalau yang bakal disampaikan itu kan ya itu aja lah. Tapi karena beliau hadir itu senang kita. kalau Bangga gitu. kalau nggak nyumbang ini masih ada transfernya. Cuma tidak banyak. Tadi wakil tadi beda. Dan jangan emosi deh. Aku Salah itu. masalahnya aku ditatap Mimin dari tadi kan. Dinda ada banyak Dinda, penting dikit. Ayo apa lagi? Ya alhamdulillah selama beliau jadi wakil wali kota saya undang datang terus. Ya. Itu kebanggaan tersendiri. Ya itu. Karena memang beliau ini orangnya mobilitasnya tinggi gitu kan. Jadi bukan Karena hanya pernah di duka lapangan, Dinda, termasuk di juga lapangan. bagaimana misalkan kita hadir ketika orang yang lagi happy, bersuka cita. Seperti kemarin misalkan anaknya Dayus Taylor, itu bookingnya mohon maaf ngasih tahu tuh 3 bulan sebelum itu. Wah. Jadi yang pengen saksi nikah itu 2 bulan atau 3 bulan sebelum. Nah dan itu ketika kita datang, pengantinnya senang, emaknya senang gitu loh. Ya. Tugas kita kan bagaikan orang, menyenangkan orang. Sebagai pemimpin membahagiakan marga. Bagian mana. Dan ketika yang menikah tadi Kota Bengkulu langsung kita serahkan KTP yang baru. Mobil kita pajak bisa dipinjam. Dulu kalau zaman aku dulu ada pajak pindah juga ke pinjam mobil pejabat. Belum pajak kan. Ya. Sekarang Alphard kita pakai. Ya, zaman-zaman Pak Helmi itulah sebenarnya mobil pejabat itu jadi mobil rakyat. Iya. Itu Bahkan- harus diakui itu. Pak Ganjar Pranowo pun belum sanggup kata dia untuk itu Iya. kan. Jadi pertanyaan selanjutnya Bang soal kira-kira nih kalau Bang mau jawab, mudah-mudahan dijawab. Siapa tokoh yang nanti ke depan ya di luar PAN lah, di luar apa siapapun tokohnya yang potensi untuk ya maju pilwakot ataupun jadi wakilnya gitu. Bagi dalam pandangan Abang gitu. Ya Saya ke WC sebentar. Ya. Enggak. Mas enggak termasuk calon. ada banyak potensi sebenarnya. Semua partai itu pasti nyimpan kan. Ya. Di Golkar itu banyak, di PAN banyak, di PDI banyak, P3 banyak, kemudian di partai Nasdem juga banyak. Saya kalau menyebut nama nanti takut salah, karena apa? Saya katakan si A, tapi si B ini juga potensi. Landang itu amat disebutkannya gitu. Oh. Dan saya itu harus hati-hati betul bicara, jangan sampai orang, contoh di Golkar itu begitu banyak kader-kader.
ada 3 sampai 5. Kalau saya sebut 3 aja, yang 2 nggak sebutkan, pasti orang itu nggak syukur dengan kita. Oh gitu. Lanang itu bersembunyikan buidak gitu. Juga begitu di partai lain Nasdem. Nasdem itu banyak bintang-bintang sebenarnya. Di PAN juga banyak bintang-bintang. Tapi sebutkan si Anu misalkan, yang ini lah ngapa aku tidak masuk radar-radarnya gitu. Tentu wali kotanya ya. Ya. Tapi belakangan ada dengar info angin sepoi-sepoi lah bang ya. Ada yang sudah menghadap ke abang, ketemu sama abang untuk jadi wakil. Siapa aja? Oh. Banyak kan? Iya kan? Sebut baik bang, dosa malu-malu. Orang kita kan loh di sini nih. Oh pakai inisial. Wah, berada AUL itu siapa? Oh. Siapa bang? Yang udah pernah apa? Ingin Itu niat berdampingan sama Hok itu. Belum ada bang? Belum ada. Wah ini mau anda coba. Ya kan siapa tahu ya udah ada berapa orang yang datang gitu kan. Siapa tahu yang lain ada juga minat ketemu. Kalau bicara yang sama kayak ini deh. Kalau bicara yang datang, saya akui ada. Kemudian beberapa pimpinan parpol ada. Non parpol? Ada ngutus non parpol juga ada. Tapi kan saya bilang tadi belum tahu ke depan seperti apa gitu kan. Jadi saya nggak memutuskan. Belum bisa memutuskannya nanti kan. Iya. Tapi udah ada kan. 1, 2, 3 berapa orang? Sekitar? Kurang lebih ada tiga orang. 3 orang. Tolong ya wartawan investigasi siapa aja nama 3 orang itu. Ada ya? Ada nih. Oh. Jadi Mimin ada pertanyaan? Sebelum saya pertanyaan terakhir. Sudah terperkenalkan semua. Baros, Humas, ada? Bang Rian, ada pertanyaan? Belum ada? Oke. Iko terakhir bang, mungkin siapa yang terakhir? Mas Bowo masih di luar ya? Nah ini ada challenge buat abang, dijawab dengan cepat. Ayo, kita challenge-challengan om, bukan challenge-challengan. Challenge, abang jawab cepat. Ya. Kami sebut nama, tanpa abang harus mikir, abang langsung jawab. Nah, nama-nama orang ini nanti disebutkan, langsung pandangan abang tentang orang ini apa? Gitu. Keren, oke? Contoh, Ida Baros, buntu kata. Peri Sapran nyinyir. Nyinyir lah. Sekarang tidak. Dia sudah jadi kiai sekarang. Ya. Om, aku tidak tercatat om, hilang nama-namanya kemarin om. Ya. Tapi om iring aja ya. Kita kan bukan presenter televisi, Iya, jadi yang ada di pikiran ada di otak aja. Kami terus terang ini wawancara nggak ada nyiapin bahan-bahan mau nanyain apa ini luas aja, apa luas. Otodidak aja bang. Jadi 1 Rohidin Mersa. Gubernur. Cak mana orangnya bang? Pintar. Lanjut jawab siapa? Mbak Linda. Melinda orangnya jiwa besar. Berjiwa besar. Ya. Lanjut Ros Jonsah. Humble. Ya. Bukan tak punya HP. Karena kemarin ada kan yang sebutan dia. Pak Ros Jonsah tidak bape katanya. Itu termasuk pejabat tersusah dihubungi. Iya, semuanya ngomong begitu. Saya ngubungi beliau itu. Jadi kemarin itu beliau mau berkunjung ke kota selaku posisi kita posisi wakil itu kan ketua tim pengentasan kemiskinan sama ketua tim percepatan penurunan stunting. Nah, beliau mau turun ke kota, tapi saya harus berangkat bawa ibunda berobat. Maka saya ngubungi, Cak Mas ada susah betul, ada nomornya nggak bisa dihubungi. Akhirnya ngubungi siapa? Ngubungi sopirnya. Sama. Jadi, saya pernah mau ketemu ke Lubang sopirnya itu 2 hari. Kuat bukan? Oh. Lanjut. Cepat ini. Lanjut Helmi Hasan.
soleh, punya keinginan kuat untuk selalu tampil terbaik, dan satu hal dia orangnya fighter. Petarung. Petarung. Emang petarung betul ya. Harus kita akui. Mau orang menilai apa beliau itu? Iya. Karirnya ini. Karirnya Petarung. terus meningkat ya. Om lagi siapa Om? Aryono Gumai. Ini Gumai anak muda, kemudian dari P3, kemudian kritis terhadap pemerintah. Itu aja. David Suwardi. Adik kelas saya, anaknya baik, sampai sekarang hubungan baik. Kemarin ketemu sama dia ngapain Bang? Itu tadi karena kita sama-sama alumni Cendana, kemudian sampai hari ini masih saling WA. Kemudian saya kebetulan istri kan keturunan dari Minang, sama-sama bergabung di IKM. Jadi hubungan itu baik. Saya dengan semua orang baik semua. Nggak ada musuh insyaallah. Masya Allah. Ya, kecuali orang musuh kita mana ngatonya. Enggak kan? Halo. Supratman. Kapolda Bengkulu periode 2000 berapa 2 tahun ya? Enggak sampai 2019. Ya. Terus beliau juga putra kebanggaan karena belum ada sebelumnya Pak Edmund Ail, kemudian beliau masih saudara juga, sudah jenderal, dan hari ini beliau salah satu tokoh di Bengkulu ini. Ferry Ramli. Wah itu donga. Donga orangnya bicara apa adanya. Kalau nggak suka dia sangat nggak suka. Kalau dia suka dia termasuk yang motivasi saya. Jadi Motivator dia. motivator. Ketika dulu pas saya mencalon, beliau motivasi. Kemudian saya ketika duduk juga dia, kamu gini dek, kamu begini. Nah, kamu begini dek. Dia sampai hari ini dia gitu. Kalau ketemu dia sering dek gue ini. Nah. Pokoknya. Kombes nih siapa? Sumardi. Sumardi. Nah, Sumardi itu sama-sama dulu kami menjadi supporting Gubernur Agus Rin. Saya kenalnya waktu itu. Kemudian termasuk orangnya juga humble juga. Kemudian sampai hari ini hubungan baik. Kalau ketemu sering ngajak selfie. Ya. Dewi Koryati. Dewi Koryati senior di depan. Kemudian hari ini beliau banyak bantu masyarakat di beasiswa, pendidikan. kemudian pendidikan, dan insyaallah ke depan beliau kembali ke DPR RI. Orangnya kayak gimana Bang? Orangnya humble. Hambal. Jadi waktu pas saya debat kandidat pertama, kedua kan Pak Helmi tidak ada. Itu beliau termasuk yang duduk di kursi depan yang nervous. Kemudian setelah debat kandidat itu, pokoknya kalau ada pertanyaan dia yang kayak cemas gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillah karena kita nih wartawan kan, ada jawabannya kan. Nah, pas habis debat itu Dinda, ya karena adik Ayu sama adik gitu kan, dia kasih salam itu sambil dia memberikan pelukan hangat gitu loh. Gitu. Jadi jawabannya satu kalimat aja Bang. Nggak ketemu kalau kepanjangan ini. Enggak, soalnya kita ingin menggambarkan gitu loh. Jangan digambarkan Bang. Jangan digambarkan. Kemarin ada kami ini lagi mancing apa? Atau gini, ini kan bisa di-cut nanti kalau mau. Sorry, Kak. Kalau Mas Priyatno kemarin kan ada yang saya nggak kenal. Nggak tahu. Iya. Jujur. Erna Sari Dewi. Ah, iya. Cuma boleh satu kalimat. Erna Sari Dewi, perempuan yang punya talenta yang luar biasa. Riri Damayanti. Senator. Cuman itu terbayang. Itu doang. Kalau SBN? Sahabat saya. Ya, orangnya memang care. Dulu Pengertian saya kan sahabat itu. setariknya. Oh iya. Ya, ini juga Saya mengulang sejarah. Nah, Dempo Exler. adik saya. Kalau sudah adik itu berarti nggak ada lagi. Nggak ada yang ini. Sahabat adik itu sudah ngunci itu. Adik. Saya lagi mikirin siapa lagi calon lawannya.
Siapa lagi om? Pak Soeharto. Soeharto. Oh itu termasuk orang yang motivator juga. Motivator juga. Motivator. Sampai Pak Harto itu bilang begini di depan debat terbuka di sekarang kalau ketemu saya ini saya yang ini beliau gitu. Agus Rin M Najamuddin. Abang. Kalau satu kata abang. Kalau udah abang itu ngunci. Munci. Enggak ada gitu. Kayaknya abang, sahabat, adik bukan. itu. Kalau Bungkulu ini tahu lah. Iya. Saya Abang beliau kita semua itu. Ya. Mana masuk abang saya juga. Ya, abang kita juga itu. Kok belum jadi abang saya ya? Jadi penonton silahkan nilai sendiri ya tadi dari jawaban Bang Jack. Dulu itu sempat ada kawan-kawan yang ya guyon atau seperti apa. Ada yang Dedi Najamuddin gitu. Iya. Keluarganya. Kalau lagi Tengku Zulkarnain. Sahabat. 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 Munci juga itu. Ngunci. Iya, sahabat. Bisa. Sahabat iya. Aku nih nyebut dari tadi. Pak Soleh. Pak Soleh. M. Saleh. Senior terbaik. Senior terbaik. Iya. Kemarin Bukan lawan terbaik. Senior terbaik. di UNIP itu beliau saya Oh ini. iya, ekonomi beliau ya. Iya. Ketua IKAL kita. Betul. Kemarin ada yang diri datang. Saya ini mulai dari nol, dari tidak ada menjadi apa-apa. Alhamdulillah sekarang saya terakhir RI 7. Ini juga ada Yandri. Dan itu adik kita Dede Wahyudi bla 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 kata dia. Enggak usah sambungkan sini. Itu dia yang ngomong. Nah, kini agak hati-hati bang. Kita ngomongin yang pusat, ya. Satu kalimat nggak boleh panjang lebar pada ini. Joko Widodo. Presiden luar biasa. Luar biasa. Bukan biasa di luar tuh. Ya saya harus akui. Dulu saya nggak milih dia. Enggak milihnya. Nggak milih. Kok abang bilang luar biasa? Ini juga kesalahan saya. Kita itu, saya sebenarnya gini, saya mau melawan kata hati. Mau nggak tadi? Saya paling suka pejabat yang low profile, rendah hati, tidak banyak bicara, tapi ada karya. Tapi maaf, waktu itu beliau ini kan maaf dikooptasi oleh kelompok-kelompok sekitar yang menurut kita ini khawatir membuat dia tidak berdaya. Tapi ternyata tidak. Awalnya kita, wah ini boneka, siapa bilang? Bagi abang dia sukses. Oh sukses. 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 Karena begini ya, jadi pemimpin itu harus punya legacy. Legacy. Apa tadi bang? Legacy, kenangan. Legacy, kenapa? Jadi cerita indah. Buat apa kita begana begitu, begana begini, tapi nggak ada karya, itu percuma. Kesan. Tapi Pak Jokowi harus diakui, walaupun di awal-awal beliau itu begitu banyak dihantam badai segala macam, puncaknya ada 212, saya pikir akan berdampak, ternyata tidak, luar biasa. Prabowo Subianto. Tokoh bangsa, Tokoh bangsa. tokoh bangsa, tokoh bangsa. Ganjar Pranowo. Pemimpin masa depan. Ridwan Kamil. Inspirasi, inspirator, Anies Baswedan. orang cerdas juga. Orang cerdas. Ada lagi om? Wibowo Susilo. Ada satu lagi, Coba. jagoan Mimin. Oi, Puan Maharani. Mbak Puan. Mbak Puan. The Racing Star. Apa tuh? Bang? The Racing Star. Oh, dari sini. Iya. Star. Itu apa? Bahasa ini apa? Rising Bintang Star. yang akan Bintang. di sini. Rising Star. Gitu. Putri Mahkota. Mahkota. Orang keturunan Bengkulu. Ya terahnya nggak bisa diinikan. Iya. Memang dia memang bapaknya pendiri bangsa, kan datuknya. Suka tidak suka. Suka tidak suka. Mungkin orang tidak suka, tapi politik bisa berubah. Bisa berubah. Iya. Oke. Nggak terasa. Terakhir tadi Wibowo Susilo. Ibu Silo, anak muda Bengkulu yang multi talenta, adik asuh saya, Ngeletuin. ya. Dan semakin hari semakin low profile. Apa ya? Kalau beliau bisa bertahan dan memperluas networking, ingat kata-kata saya, ini anak muda potensial yang akan jadi pemimpin masa depan. Itu tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Satu lagi. Benny bro. Benny. Ini perlu dikomentari nih bang. Jangan dia suka komentari orang. Ya.
Benny Bro itu nakal tuh. Benny Bro ini adik saya tanda kutip nakal, tapi kalau bisa diarahkan, ini tidak ada satupun yang bisa menjadi penghalang, dia juga akan menjadi orang sukses. Nakal itu harus dihilangkan itu. Iya. Nakal itu harus dihilangkan kalau nak sukses. Tapi kata kuncinya begini, orang pintar itu kalau dia tidak punya jaringan itu percuma. Maka orang sukses itu salah satunya harus punya networking. Networking itu perbanyak teman, perbanyak saudara. Itu kuncinya. Jadi kalau kita banyak jaringan, insya Allah sukses. Tapi mungkin pemirsa ini rindu nanti. Kita coba Bang Deddy yang closing acara ini. Wah. Aja dia lo. Closing. Apa namanya? Forum Bengkulu ya? Forum Bengkulu. Pemirsa, kita sudah berada di akhir acara Forum Bengkulu. Tadi kita sudah berbicara banyak hal tentang politik, tentang hari-hari, Kisah-kisah. dan happy sekali podcast ini. Tapi selama saya menjadi host di RW TV dulu, baru kali ada podcast yang semaunya. Timing merokok, keluar nggak WC. Itu melanggar tatanan konsep entertain yang profesional. Biarlah punya dia, apa perlu marah. Memang itu konsepnya. Ini yang nama jurnalis terus berkembang. Kena saja ya bisa punya. Bang, tutup Bang. Salam untuk Ayu di rumah apa? Istriku terima kasih sudah support, anak-anakku juga luar biasa. Dalam sehari itu paling 2 jam ketemu sama mereka. Karena tapi, waktunya banyak dirampas ya, tanda kutip. iya, tapi 2 jam itu insya Allah quality time. Orang mungkin berpikir saya dengan anak sama istri saya, ya mungkin yang tahu saya pasti tahu istri saya seperti apa. Jadi terima kasih karena itulah menjadi support orang terdekat itu, istri itulah yang menjadi selain orang tua kita, suka duka istri-istri. Ditutup Bang. Aku tak bisa berkata-kata lagi. Ya. Sudah itu. Ya, terima kasih sampai bertemu pada podcast Forum Bengkulu berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Ngopi Ngobrol Politik 2024. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.